kita buka di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Mari kita sudah dapat, kita saya akan Perikop pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berjaga-jaga. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama akan membaca 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita hidup seperti orang-orang malam, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur suatu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirah iman dan kasih, dan mengumpulkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa mereka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatlah satu akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini, firman ini datang untuk mengingatkan kita supaya kita orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena Tuhan sudah hampir akan kembali. Apa yang Dia janjikan, semuanya Dia tidak akan mengingkari janjinya, tetapi Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan kembali untuk menjemput semua orang yang percaya. Di sini ayat pertama Dia katakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita semua sudah tahu zaman dan waktu, zaman Bapa, zaman Anak, dan ini adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus Dia satu-satunya Roh Bapa dan Anak. Sementara Anak kembali pulang, Dia berjanji bahwa Dia akan mengirim penolong bagi kita. Jadi Roh Kudus adalah roh penolong, penghibur, pemberi kekuatan bagi kita semua. Untuk Dia selalu mau mengingatkan kita supaya kita terus mau berjaga-jaga.
Kita terus mau bersiuman. Biar kita tidur kah, kita tidak tidur seperti orang-orang yang tidur pada waktu malam. Tetapi kita bersiuman, artinya hidup bersama dengan Dia. Di sini Dia katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi firman ini Dia terus ingatkan kita, Tuhan datang sebagai pencuri. Pasti orang-orang yang santai, orang-orang yang tidak mau pusing, ambil acuh tak acuh, yang sibuk dan sibuk, mereka tidak akan diselamatkan. Tetapi kita yang sudah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau diselamatkan, mari kita mau berjaga-jaga. Kita mau berketoponkan iman, keselamatan, berbaju sirahkan kebenaran. Jadi kita mau berpegang teguh pada firman ini dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di waktu kita susahkah, kita terus mau berjaga-jaga. Waktu susah, waktu senang, waktu di mana saja, kita terus mau berjaga-jaga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Banyak contoh yang di dalam firman Tuhan ini. Kita melihat ke-10 anak darah, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Yang pintar itu senantiasa berjaga-jaga, menjaga mereka, mengisi pelitanya dengan minyak, dan senantiasa pelita itu dinyalakan, dan mereka senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi 5 yang bodoh ini, mereka berjaga-jaga, mereka menanti-nanti Tuhan sampai waktu mereka sudah bosan atau mereka katakan bahwa Tuhan belum datang. Mereka acuh tak acuh dengan keadaan. Mereka tidak santai saja dengan tidak mau terus berdoa. Dan kita melihat pada waktu mempelai itu datang di malam hari, kita melihat bahwa orang-orang sementara berseru, mempelai datang. Kita melihat bahwa ke-5 anak perempuan yang bijak itu mereka sudah siapkan minyak, dibuli-buli, dan mereka nyalakan lampu. Itu ibarat kehidupan kita. Mari kita yang sudah siap, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, dan kita terus bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Pada saat Tuhan datang, mempelai itu datang, maka kita akan menyongsong Dia. Kita tidak tahu hari, waktu, dan jam, tengah malam kah, subuh kah, siang kah,
Tetapi dia katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Jangan kita lemah, tetapi kita terus mau berjaga-jaga dan berdoa. Di sini berjaga-jaga dan berdoa itu satu hal yang penting bagi anak-anak Tuhan yang ingin dan rindu untuk bersama dengan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi mari kita belajar untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita berhubungan intim dengan Dia, karena Dia satu-satunya mempelai laki-laki yang akan menyongsong gereja Tuhan yang sudah siap. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Mari, Tuhan sudah panggil kita dari latar belakang kehidupan yang di dalam kegelapan. Dia sudah membawa kita kepada terang, karena Dia adalah terang hidup itu. Itu sebabnya mari kita tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Dia katakan selagi masih ada waktu, selagi masih ada terang, kita mau kerjakan keselamatan itu. Keselamatan kita tidak kerjakan, nanti kita mati. Keselamatan sekarang kita bekerja untuk kita mengisi firman ini. Firman adalah satu-satunya tiket perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Firman satu-satunya yang akan memimpin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita buka hati menerima kekuatan Roh Kudus.